Shalom saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, agung dan mulia nama-Mu. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini yaitu nasihat supaya tetap berjuang untuk iman. Saudara-saudari sekalian, kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus sendiri kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Situasi yang dihadapi oleh jemaat Filipi tidaklah mudah. Pemimpin rohani yang mereka hormati dan kasihi sedang dipenjara. Segenap jemaat tidak saja cemas dengan keadaan Paulus, tetapi juga dengan keadaan mereka sendiri. Untuk ketakutan semacam itu, Paulus memberikan kesaksian imannya dan nasihat kepada jemaat Filipi. Hal itulah yang mau kita lihat di dalam nats khotbah ini. Sebagaimana kita melihat pengakuan Rasul Paulus di dalam ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah ciri yang tidak diragukan lagi dari setiap orang Kristen, bahwa baginya hidup adalah Kristus. Demikian juga bagi kita saudara-saudara sekalian yang hidupnya adalah Kristus, kematian kita merupakan keuntungan. Keuntungan itu besar, keuntungan waktu sekarang, dan keuntungan di masa yang kekal. Tentu bagi seorang Kristen yang baik, mati adalah keuntungan. Sebab mati itu menjadi akhir dari segala kelemahan dan kesengsaraannya, serta merupakan penyempurnaan dari kesenangan dan penggenapan harapan-harapannya. Kematian akan membebaskan dia dari segala kejahatan kehidupan, serta membawanya menjadi pemilik atas hal yang terbaik. Rasul Paulus selanjutnya mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sangatlah berharga bagi Paulus, bagi hamba Tuhan dan semua orang Kristen yang baik untuk hidup di dunia ini selama ia dapat memuliakan Allah, berbuat baik kepada jemaatnya dan semua orang. Paulus juga berkata, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu.
Aku didesak dari dua pihak. Ia tidak berada di antara dua hal yang jahat, tetapi di antara dua hal yang baik. Rasul Paulus berada di antara dua perkara yang membahagiakan, yaitu hidup bagi Kristus dan diam bersama-sama dengan Dia. Di sini kita mendapati Paulus beradu alasan mengenai hal ini, kecondongannya kepada kematian. Kuasa iman dan kasih karunia ilahi mendamaikan pikiran akan kematian dan membuat kita bersedia untuk mati. Walaupun kematian merupakan penghancuran atas kodrat kita yang sekarang dan kejahatan alam yang terbesar. Secara alamiah kita memiliki suatu keengganan untuk mati, tetapi Rasul Paulus memiliki keinginan kuat untuk itu. Ia berkata, "Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus." Itu memang jauh lebih baik. Diam bersama dengan Kristus itulah yang membuat orang-orang baik mengingini kepergian itu. Begitu jiwa itu meninggalkan tubuh jasmani, dengan segera jiwa itu akan diam bersama-sama dengan Kristus. Orang-orang yang tahu betapa berharganya Kristus dan sorga akan siap mengakui bahwa jauh lebih baik berada di sorga daripada tinggal di dunia ini. Lebih baik diam bersama dengan Kristus daripada bersama makhluk ciptaan manapun. Sebab di dalam dunia ini kita dikelilingi oleh dosa. Manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, lagi-lagi menimbulkan kesusahan. Tetapi jika kita pergi untuk diam bersama-sama dengan Kristus, maka kita dapat berucap selamat tinggal kepada dosa dan pencobaan, selamat tinggal kepada kesedihan dan kematian untuk selama-lamanya. Tetapi keputusan Rasul Paulus adalah lebih perlu untuk tinggal sebentar di dunia ini supaya dapat melayani jemaat. Seperti yang dikatakannya di ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini jemaat sangat perlu memiliki hamba-hamba Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang setia hampir-hampir tidak dapat meluangkan waktu ketika tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Paulus memilih lebih perlu untuk tinggal di dunia ini, di mana ia menjumpai banyak perlawanan dan kesulitan, serta menyangkal dirinya sejenak untuk menikmati upahnya. Betapa besarnya keyakinan Rasul Paulus akan campur tangan ilahi. Apapun yang terbaik bagi jemaat, kita yakin bahwa Allah akan melakukannya. Sebagaimana Paulus dalam keyakinannya tahu bahwa ia akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan jemaat Filipi supaya mereka makin maju dan bersuka cita dalam iman. Artinya dibutuhkan suatu pelayanan yang mapan, tidak saja untuk menginsapkan dan mempertobatkan orang-orang berdosa, tetapi juga untuk membangun orang-orang kudus dan membantu mereka bertambah maju dalam hal-hal rohani. Sehingga kemegahan mereka dalam Kristus Yesus makin bertambah karena Paulus. Apabila ia kembali kepada jemaat tersebut, mereka bersuka cita dalam pengharapan akan melihat Rasul Paulus kembali dan menikmati pelayanannya lebih lanjut di antara mereka. Dalam nats khotbah ini juga kita akan melihat ada dua nasihat dari Rasul Paulus. Yang pertama, ia menasihati mereka supaya menjaga hidup mereka baik-baik. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, sebab barang siapa mengaku Injil Kristus, ia hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Injil, hidup sesuai dan berpadanan dengannya, seturut dengan kebenaran Injil. Biarlah ia tunduk pada hukum-hukum Injil dan bergantung pada janji-janji Injil dengan iman, kekudusan, dan penghiburan sebagaimana mestinya. Supaya apabila Paulus datang ia melihat, dan apabila ia tidak datang ia mendengar, bahwa jemaat itu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kedua, Rasul Paulus menasihati mereka supaya tetap berani dan teguh di dalam penderitaan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan mereka. Di mana-mana orang-orang yang mengakui Injil selalu menjumpai perlawanan, khususnya pada saat pertama kali menanamkan benih-benih kekristenan. Sebagai orang percaya, perlawanan apapun yang kita jumpai tidak boleh takut untuk menghadapinya, mengingat bahwa keadaan orang yang dianiaya jauh lebih baik dan lebih diingini daripada keadaan orang yang menganiaya. Sebab melakukan penganiayaan merupakan tanda bukti kebinasaan bagi mereka.
Orang-orang yang menentang Injil Kristus dan merugikan orang-orang yang mengaku percaya kepada Injil ditandai untuk dihancurkan. Sebaliknya, teraniaya karena Kristus merupakan suatu tanda bukti keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada jemaat Filipi dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jika kita menderita penghinaan dan kerugian untuk Kristus, kita harus menganggapnya sebagai sebuah karunia yang besar. Oleh karena itu kita harus menghargainya. Dalam penderitaan kita harus selalu menunjukkan penguasaan diri yang tulus seperti yang dilakukan para martir dan para pengaku iman. Seperti yang dikatakan Paulus dalam ayat 30 terhadap jemaat Filipi, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku, yaitu menderita dengan cara yang sama seperti yang mereka lihat dan dengar tentang Paulus yang menderita. Bukan saja soal penderitaan itu sendiri, melainkan alasan dari penderitaan itu, dan bukan saja alasan dari penderitaan itu, melainkan juga semangat yang membuat kita martir. Dapat saja seseorang menderita karena alasan yang salah, dan karena itu pantaslah jika ia menderita. Atau dapat juga orang menderita karena alasan yang baik, tetapi dengan pemikiran yang salah, sehingga penderitaannya itu kehilangan nilainya. Saudara-saudari sekalian, marilah kita tetap berjuang untuk iman kita kepada Yesus Kristus dalam situasi apapun. Sebab penderitaan demi Kristus adalah panggilan bahkan karunia mulia yang patut kita sambut dari Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah mundur mempertahankan iman kita. Kita harus berpegang kepada Injil Kristus dan jangan pernah malu terhadapnya. Sekalipun orang-orang menolaknya dan mengatakan kita sok suci, tetapi kita harus berjuang sampai akhir hidup kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya melalui iman kita kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan yang sampai kepada kami. Kiranya kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam Roh Kudus-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk senantiasa memelihara iman kami kepadamu. Dan siap menderita demi nama-Mu di dalam melakukan firman-Mu dan di dalam memberitakannya. Tuhan, berkatilah kami pribadi lepas pribadi, bahkan seluruh umat-Mu di dunia ini Engkau sertai. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya para hamba-Mu tetap setia melayani Engkau dan memperjuangkan imannya di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang mereka alami. Tuhan, tolong kami dan sertai kami. Ampunlah kami Tuhan segala keberdosaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.